Ya, untuk analisis menggunakan SEM Amos ya. Jadi kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Nah, ini adalah datanya. Jadi datanya ini harus kita codingkan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk kriterianya ya. Ada kode 1 sampai dengan 5, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, kemudian untuk pengkodingannya ini menggunakan rumus if and. Nah, seperti ini rumusnya ya, nanti bisa diikuti. Nah, setelah ditabulasikan seperti ini, lalu kita buka aplikasi SPSS seperti itu ya. Tapi sebelum kita melakukan analisis, saya beritahukan dulu ya. Jadi untuk analisisnya itu sudah saya kelompokkan seperti ini ya. Jadi step ujinya sudah saya kelompokkan karena ketika kita melakukan running menggunakan Amos, maka di sini nanti akan ada ini ya, akan ada file-file yang seperti ini. Nah, ini adalah file dari data Amos. Nah, kalau ini sampai hilang maka save filenya tidak akan bisa dibuka. Jadi sebelum kita melakukan analisis itu kita buat folder dulu seperti ini ya. Nah, ini ada folder, jadi nanti tergantung tahapannya. Nah, setelah dibuat folder nanti kita save-nya di sini ya. Jadi untuk setiap folder ini harus mengandung data Smart PLS ini, data Amos ini ya. Nah, data Amos ini nanti di copy kemudian dipaste ya, di copy kemudian dipaste seperti ini ya, dipaste ke masing-masing folder. Nah, untuk file Amos ini tidak saya kirimkan karena file Amos ini isinya adalah template ya, atau model yang belum jadi model masih model kasar. Nah, yang saya kirimkan adalah model yang sudah rapi seperti itu. Dan untuk save file ya, save file ini, jadi kalau misalnya sudah punya aplikasi Amos nanti tinggal dibuka saja. Contoh kita ingin melihat hasil yang ada di CFA 2 deh ya. Nah, CFA 2 nanti tinggal double klik saja ini ya. Nah, double klik. Nah, ini sudah otomatis muncul seperti ini. Jadi tidak usah dibuat satu persatu ya. Seperti itu. Oke, saya jelaskan ya. Untuk analisisnya, jadi kita buka aplikasi sorry. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya seperti ini, kemudian masuk ke variable view ya. Nah, ini variable view. Nah, ini kita copy, kita paste di sini ya, kita paste. Kemudian kita masukkan data penelitiannya. Jadi untuk Amos ini memang aplikasi jadul ya, jadi untuk prosesnya semuanya manual. Dan menurut pengalaman ini adalah aplikasi yang paling sulit dipelajari untuk analisis SEM. Oke, seperti ini ya. Kemudian nanti kita save. Nah, file save as seperti itu. Nah, nanti bisa di save hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini nanti tinggal di copy saja ya, sesuai ke folder-folder yang sudah dibuat. Seperti itu untuk cara membuat data SPSS-nya. Nah, kemudian setelah data SPSS-nya terbentuk ya, kita analisis yang pertama itu adalah exploratory factor analysis. Nah, ini yang dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pada pengujian EVA ini ada pengujian KMO ya. Ini adalah KMO. Kemudian ada pengujian Bartlett test, ada nilai loading, kemudian dimensi, dan ada juga nanti di sini ada uji reliabilitas. Jadi seperti itu ya untuk tahapan uji EFA. Oke, kita uji ya EFA-nya. Nah, ini saya buka ini ya, buka yang di sini. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, jadi untuk hasil ujinya ini sudah dikelompokkan sesuai dengan foldernya supaya lebih mudah ya, karena outputnya ini banyak. Nah, kita buka datanya ya. Oke. Nah, untuk pengujian ini ya,
KMO, Barlet, dan loading serta dimensi. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih menu dimension reduction, pilih faktor. Nah, ini kita masukkan seluruhnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih deskriptif. Nah, kita centang ini ya, KMO, continue. Selanjutnya adalah rotation. Nah, kita centang ini ya, direct oblimin. Kemudian maximum iteration coverage kita ganti ke 100. Continue. Kemudian kita pilih ini ya, option. Lalu kita centang ini suppress small coefficient. Nah, ini absolute below value kita ganti ke titik 40. Jadi ini asumsinya adalah nanti kalau misalkan loading faktornya ada yang di bawah 0,40 itu tidak akan muncul nilainya ya. Artinya bisa dikatakan itu tidak valid seperti itu. Continue lalu klik OK. Oke, seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita lanjutkan dulu ke uji reliabilitas. Caranya seperti ini ya, analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita masukkan variabel datanya sesuai dengan variabelnya. Nah, contoh ini ya, dari term 1 sampai term 5. Nah, seperti ini kolom item, kemudian klik OK. Dan ini adalah hasil uji reliabilitasnya. Dan untuk variabel lainnya ya, variabel lainnya nanti tinggal diulang saja, caranya seperti itu. Nah, untuk PBO, untuk reliabilitasnya seperti ini. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, kita jelaskan dulu untuk yang ini ya, KMO. Nah, ini ya KMO. Nah, jadi KMO ini nilainya 0,950. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,50. Jadi konstruknya itu dapat membentuk variabel latennya ya. Kemudian nilai Barlet test ini nilainya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini ya. Nah, di sini menyatakan bahwa kalau misalkan di bawah 0,05 itu konstruk itu yang ini ya. Nah, itu tidak berkorelasi dengan konstruk lainnya. Jadi aman ya, tidak ada masalah multikoliniaritas di sini. Nah, kemudian untuk nilai loading factor ya, loading factor ini itu diperoleh dari sini, dari nilai pattern matrix ya, ini ya. Ini adalah loading factor untuk TAM. Kemudian untuk dimensi kita peroleh dari sini nilainya ya. Nah, untuk TAM ini dia semuanya berada dalam dimensi 2. Kemudian untuk PBO ini ya, PBO itu ada yang dimensi 3 dan dimensi 4. Kemudian EI dan ETA itu semuanya di dimensi 1. Nah, di sini bisa diketahui ya, semuanya untuk nilai loading faktornya ini sudah di atas 0,40. jadi bisa dikatakan bahwa seluruhnya ini sudah valid. Kalau untuk uji reliabilitas caranya tadi ya sudah saya jelaskan, nanti tinggal diulang saja. Nah, ini hasilnya ya, jadi untuk reliabilitas semuanya sudah di atas 0,60 berdasarkan nilai dari Cronbach Alpha seperti itu. Nah, ini adalah pengujian untuk exploratory factor analysis dilakukan menggunakan SPSS. Nah, setelah diuji ya dan semuanya sudah dinyatakan valid dan reliable, kita lanjut ke confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, CFA ini kita menguji lebih lanjut ya. Jadi apakah variabel konstruk ini masih ada yang berkorelasi dengan konstruk lainnya atau berkorelasi ke laten yang lain. Nah, di sini kita melakukan eliminasi. Jadi eliminasi itu kita membersihkan modelnya supaya nanti bisa memenuhi kriteria uji kelayakan model ini. Oke, caranya seperti ini ya. Ini kita close dulu. Oke, seperti itu. Nah, kita buka filenya ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, jadi untuk pembentukan model atau istilahnya itu model yang belum bagus ya hasilnya,
kita bisa buat di file Amos ini. Jadi nanti kalau misalkan modelnya sudah bagus, sudah rapi, baru di save di folder yang ini ya. Oke, kita buka di file ini. Nah ini ya, nanti kita masukkan data SPSS yang ada di sini. Atau bisa juga yang ada di sini ya, bebas. Tapi saya sarankan untuk datanya itu yang ada di sini di file Amos seperti itu. Nah ini memang tidak saya kirimkan, nanti bisa dibuat sendiri ya, karena memang isinya ini adalah model yang belum fix ya. Nah, kita buka aplikasi Amos. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan datanya, data Amos yang ada di file Amos ini. File, lalu data file ya. Nah, lalu file name. Nah, kita masukkan file Amos ini ya. Nah, jadi sekali lagi saya bilang ya, untuk yang saya kirim itu tidak ada, nanti bisa dibuat sendiri file Amosnya, karena ini isinya adalah model yang masih belum rapi seperti itu. Yang diterima itu yang sudah rapi. Open, lalu klik OK. Nah kemudian kita klik ini ya, Analysis Properties, kita masuk ke output. Nah kita hapus centang di minimize history. Nah seperti ini, nanti tinggal diikuti saja. Jadi saya asumsikan kalau misalkan ada klien yang menggunakan Amos, itu setidaknya sudah pernah ya mendapatkan materi kuliah tentang ini. Jadi di sini saya tidak menjelaskan tentang banyak teorinya, tapi lebih kepada praktek analisisnya saja. Nah, ini bisa kita close dulu, kemudian kita bentuk modelnya. Oke, cara pembentukan modelnya seperti ini ya. Nah ini AI adaptation contoh. Nah kita klik ini, draw latent variable. Nah ini kita klik dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, karena di sini ada 5 konstruk ya. Nah, kemudian kita beri nama. Nah ini ya, tinggal double klik. Font size kita bisa kurangi supaya tidak terlalu besar ke 12. Kemudian untuk variabel name, kita tulis di sini TAM. Nah untuk variabel label kita isikan ini ya. Nah, kita isi ini, copy, kita paste di sini. Nah seperti ini, lalu kita bisa close. Nah setelah seperti ini bisa kita putar ya, kita rapikan dulu. Kemudian kita masukkan indikatornya, di sini ada 5. Nah ini tinggal klik ini ya. Nah, list variable in dataset. Nah kita masukkan di sini, kita tarik ya, tam 1, tam 2. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan kekecilan tinggal klik plugin, lalu ini ya, resize observe variable, nanti otomatis ini akan menyesuaikan ukurannya. Nah seperti itu untuk cara pembentukannya, nanti tinggal diulang ya sampai ke semua variabelnya. Kemudian misalkan nanti sudah lengkap semua ya variabelnya, lalu kita harus memberi nama variabel error. Nah ini ya, yang bulat ini ya. Nah yang bulat ini. Nah ini harus diberi nama. Jadi untuk memberi namanya ini menggunakan plugin. Lalu kita pilih ini ya, name unobserved variable. Nah, plugin. Nah seperti ini, nanti otomatis ukurannya menyesuaikan. Seperti itu ya. Nah untuk membersihkan waktu, saya bukakan yang sudah jadi
datanya, gambarnya. Nah, untuk memberikan keterangan ini, uji kelayakan model di gambar ini ya, ini bisa kita lakukan dengan cara ini ya, klik title, kita klik saja di sini. Kemudian ini center origin, font size kita sesuaikan saja, misal 12. Kemudian bisa double klik ini ya, di folder yang saya kirimkan itu ada namanya Goddess of It, double klik saja, dan ini tinggal di copy, ini paste di sini. Nah, seperti ini, lo klik OK. Nah, setelah seperti ini itu bisa kita gambar garis kausalitas seperti ini ya, garis kausalitas seperti ini caranya. Ini kita arahkan dulu ya ke gambar telunjuk ini, kemudian klik seperti ini, lalu plugin, kemudian ini ya, draw covariance, kita rapikan. Oke, nah seperti ini ya. Nah, sebelum dilakukan analisis, kita save dulu ya, supaya nanti kalau misalkan Amosnya ini terjadi error, itu kita tidak mengulang apa yang sudah dikerjakan. Untuk mengesave-nya tinggal ini ya, file, save as. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa save di sini, di save as 1. Nah, seperti itu, nanti tinggal save di sini di save as 1. Nanti hasilnya seperti ini save filenya ya. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kita save di sini dulu di file Amos ya, karena ini ibaratnya masih belum fix ya, masih belum rapi. Nah, kita tulis saja di sini sebagai save as 1, save, lalu ini bisa kita lakukan analisis. Tinggal klik ini ya, ini calculate estimate. Oke, nah ini kalau tanda panah ke atas berarti hasilnya sudah bisa keluar ya. Kalau misalkan belum muncul berarti ada kesalahan di modelnya. Oke, nah seperti ini untuk hasilnya. Jadi kita bisa lihat ya di gambar ini, untuk propnya ini masih di bawah 0,05, tapi untuk RSMEA nya ini sudah di bawah 0,08. Nah, tinggal kita eliminasi ya, kita eliminasi konstruknya ini sampai dengan propnya ini atau p value nya ini berada lebih kecil dari lebih besar dari 0,05, baru dapat dikatakan model ini memenuhi kriteria GOF. Jadi cukup dua ya, cukup dua saja, yaitu prop dan RSMEA. Cukup ini aja. Jadi untuk GFI, CFI dan lain-lainnya ini bisa diabaikan. Jadi tidak harus semuanya itu terpenuhi. Tapi kalau misalkan bisa terpenuhi semua itu ya, bagus ya. Nah, kita lihat untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Nah, untuk eliminasi nanti itu disimpan menjadi ini ya. Nah, menjadi CFA 2. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Kita klik ini, view text. Nah, kita buka modification indices seperti ini ya. Nah, kita bisa eliminasi dari nilai MI yang terbesar terlebih dahulu. Nah, contoh seperti ini ya, kita lihat untuk MI yang terbesar di sini adalah ini E22. Oke, E22 ya. Nah, untuk E22 kita eliminasi, kita pilih ini tanda silang. Kemudian kita cari di sini E22. Nah, ini ya,
ini adalah E22, kita eliminasi, kemudian ini kita close, kita uji ulang. Oke, ini propnya masih belum muncul nilainya ya, masih belum di bawah, belum di atas 0,05. Nah, kita lihat lagi modifikasi indices, kita eliminasi lagi yang nilainya besar ya, MI-nya. Contoh ini adalah E23. Nah, E23 kita cari. Nah, ini kita eliminasi, kemudian kita running ulang. Dan begitu seterusnya ya, sampai nilai propnya ini di atas 0,05 seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya bukakan yang sudah selesai dieliminasi. Nah, ini adalah hasil yang sudah rapi ya, sudah dieliminasi, dan ini nanti bisa dibuka di sini di CFA 2. Kita uji. Nah, ini ya, ini adalah nilainya, bisa kita lihat untuk propnya ini 0,133 atau titik 133. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,05 ya. Kemudian RSMA nya ini sudah di bawah 0,08. Jadi model ini ya, CFA 2 ini adalah model yang nanti kita gunakan untuk uji hipotesis. Tapi sebelum itu kita juga harus menguji ini ya, struktural modelnya, apakah ini juga sudah memenuhi kriteria atau tidak. Nah, misal seperti ini ya, sudah dieliminasi, kemudian seperti tadi kita bisa save, lalu masukkan save-nya itu di ini ya, di CFA 2 seperti itu. Nah, ini ada kriteria cut off-nya ya, nanti tinggal diikuti saja hasilnya. Dan untuk melihat hasil lengkapnya ini di sini ya. Nah, output lengkapnya itu di sini di bagian ini model fit. Nah, ini adalah output dari sini ya. Nah, dari uji kelayakan model. Kalau ini kan rangkuman singkatnya. Nah, lengkapnya itu nanti ada di sini. Oke, kita masuk ke pengujian ini ya, struktur equational modeling. Nah, untuk ini kita harus modifikasi dulu ya model ini. Nah, ini kita hapus garis kausalitasnya, kemudian kita tarik garis pengaruhnya ya, garis hipotesis. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita tambahkan variabel error. Nah, ini ya, yang ini saya klik saja, kemudian plugin name announcer variable. Nah, kemudian kita save, jadi file save as, nanti ini masuk ke dalam ini ya, ke dalam SAM seperti itu. Oke, kita uji lagi ya seperti tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini kebetulan ya, nilai uji kelayakan model di model SAM dengan model CFA 2 ini konsisten ya, sama. Jadi untuk model SAM ini sudah memenuhi kriteria uji kelayakan model dan bisa digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, kemudian ada juga uji normalitas data. Ini sebenarnya untuk normalitas ini bisa dilakukan, bisa tidak ya, karena ini opsional. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Kita buka dulu hasilnya. Nah, untuk normalitas di sini di assessment of normality. Nah, ini adalah hasil normalitasnya. Nanti untuk pengujian kriterianya bisa dilihat di sini ya. Kayak seperti itu. Nah, untuk uji hipotesis ya, uji hipotesis kita bisa lihat di output Amos ya. Outputnya itu di sini, di estimate.
Nah, estimate ini adalah uji hipotesisnya. Jadi di sini ada dua nilai ya yang kita perhatikan, yaitu nilai estimate dan nilai p-value. Jadi estimate ini menunjukkan estimate atau koefisien B ya. Di interpretasi itu saya tulis sebagai koefisien beta. Nah, untuk estimate ini menunjukkan arah pengaruhnya ya. Kalau misalkan minus berarti pengaruhnya negatif. Kalau tidak ada tanda minusnya berarti pengaruhnya itu positif. Kemudian untuk p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kalau yang bintang-bintang ini artinya ini lebih kecil dari 0,01 ya. Artinya pengaruhnya itu signifikan. Nah, pada pengujian ini nanti diinterpretasikan ya, dirapihkan menjadi seperti ini. Dan untuk pengujian ini H6 dan H7. Jadi ini saya sengaja ya untuk analisisnya ini saya buat lengkap ya, karena di hipotesis aslinya itu cuma ada 5, tapi jika modelnya itu dianalisis maka akan muncul sebanyak 7 hipotesis. Nanti tinggal dipilih saja hipotesis mana yang digunakan gitu kan. Daripada kurang mending dilebihkan. Jadi nanti kalau misalkan ada hipotesis yang tidak digunakan tinggal dihapus saja. Seperti itu ya. Nah, untuk pengaruh ini ya, pengaruh mediasi untuk H6 dan H7 itu dihitung secara manual karena AMOS ini aplikasi lama ya, aplikasi jadul, jadi tidak bisa menghitung pengaruh mediasi, jadi harus dihitung sendiri. Nah, untuk cara menghitungnya itu seperti ini ya. Nah, untuk uji variabel mediasi ya, nanti bisa ketik di Google Tobel Test Kalkulator, nanti pilih saja yang ini ya, yang dari quantipsi.org. Nah, nanti file datanya itu kita masukkan ke sini. Jadi di sini kita ingin menguji mediasi pengaruh dari perceived business opportunity ya, yang ini ya. Jadi untuk H1 sampai H5 ini ada di AMOS, kalau H6 H7 ini tidak ada. Oke, untuk cara penggunaannya itu seperti ini. Jadi A ini adalah pengaruh dari variabel independen ke mediasi, kemudian B ini dari mediasi ke dependen. Nah, untuk kolom A ini kita masukkan yang ini ya, kita masukkan koefisien beta, AI adaptation ke sini, ke perceived business opportunity. Nah, ini kita copy, kita paste di sini ya di A. Kemudian SA ini adalah nilai dari standar error, kalau di sini adalah SE ya. Nah, ini kita copy seperti ini. Kemudian B ini adalah nilai dari mediasi ke dependent. Nah, ini ya, nilai dari perceived business opportunity ke entrepreneurial intention. Ini nah, setelah seperti ini bisa kita lakukan calculate. Nah, ini adalah hasil dari p-value nya ya. Jadi untuk mediasi ini ya, business opportunity ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti itu, karena nilai p-value nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini harus lebih kecil ya, baru nanti variabel perceived business ini mampu memediasi antara pengaruh independen ke dependent seperti itu. Dan untuk nilai koefisiennya, koefisien ini ya, koefisien B itu nanti bisa diperoleh di sini.
Nah ini ya, nah ini adalah nilainya ya untuk yang indirect effect. Yang ini. Oke, kemudian di sini juga ada pengujian R-square. Jadi R-square ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Ini ya, perceived variance opportunity. Kita lihat nilai R-square-nya itu di sini ya, di square multiple correlation. Nah ini PBO nilainya adalah 0,572. Artinya adalah variabel ini ya, variabel ini TAM dan ATE itu mempengaruhi sebesar 57,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian untuk entrepreneurial intention itu nilainya adalah 0,994 ya, atau 99,4%. Jadi hampir 100% pengaruh entrepreneurial ini dipengaruhi oleh variabel ini ya, dari TAM, ATE, dan PBO itu sebesar 99,4%. Jadi sisanya 0,6 itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Oke, seperti itu untuk analisisnya ya. Jadi untuk AMOS ini memang harus pelan-pelan analisisnya, dan sebenarnya bukan untuk pemula juga. Nanti tinggal diikuti saja ya proses analisisnya. Kalau misalkan hasilnya ada yang berbeda, dicek lagi. Mungkin di situ ada kesalahan di ini ya, di pembentukan model atau pada proses analisisnya. Ya, sekian, terima kasih.